Ini adalah ilustrasinya kegelapan. Tadi lihat gelap. Bapak Ibu lihat ini kan gelap. Kita menyebutnya hitam, sebetulnya hitam dengan gelap berbeda. Ulangi Pak sekalian, yang namanya hitam dengan gelap dua hal yang berbeda. Cuma image kita, bayangan kita sama, padahal beda. Kalau gelap itu ketiadaan, kalau hitam itu warna. Untuk melihat yang hitam butuh cahaya, sedangkan yang namanya kegelapan ketiadaan cahaya. Jadi berbeda kan? Yang namanya gelap tidak ada cahaya, yang namanya hitam harus terkena cahaya. Jadi terkena cahaya baru kita bisa bedakan mana putih, mana hitam, mana coklat, mana kuning, kayak begitu. Ketika tidak ada cahaya namanya gelap, bukan hitam. Setelah kita misalnya nyalakan cahaya baru tuh, ya. Setelah cahaya muncul, nah ini dia. Begitu cahaya muncul akan kelihatan sendirinya. Cahaya itu menjelaskan inilah aku cahaya, tidak perlu lagi cahaya lain untuk melihatnya. Ya, jadi tadinya gelap, tiba-tiba muncul cahaya seperti ini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah jiwa orang yang berwilayah kepada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah walinya orang beriman. Kenapa? Karena yang namanya orang beriman berwilayah kepada Allah. Ingat, yang namanya orang beriman itu adalah berwilayah kepada Allah. Dan kalau dia berwilayah kepada Allah ditandai dengan berwilayah kepada Rasulnya. Dan berwilayah kepada Rasulnya juga ditandai dengan berwilayah kepada orang yang melanjutkan tugas Rasulnya. Itu disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 55. Ya, itu dikatakan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah dan seterusnya. Nah, Allah mengatakan ini dalam surat Ayatul Kursi ayat ketiga 257. Allah lah waliyun, walinya. Walinya siapa? Alladzina amanu, orang beriman. Jadi kalau orang beriman walinya Allah, bukan siapa-siapa. Allah waliyul ladzina amanu. Makanya kalau orang beriman itu hatinya selalu tenang. Kenapa? Karena tidak pernah meminta dan berharap apapun kepada siapapun. Baik dengan kata-kata ataupun dengan gestur. Kan ada orang meminta tidak dengan kata-kata, tapi dengan gestur. Ya. Dengan isyarat, ya tidak boleh. Kalau orang beriman, yang benar adalah tidak boleh meminta dan berharap selain kepada Allah. Nah, itu dia namanya orang beriman. Kenapa? Allah walinya. Itulah sebabnya nabi-nabi datang tidak pernah mengharap apa-apa. Ya. Allah waliyul ladzina amanu. Allah lah yang menjadi walinya orang beriman. Ketika Allah telah menjadinya orang beriman, menjadi walinya orang beriman, karena orang beriman menjadikan Allah sebagai walinya, maka apa yang Allah berikan sebagai konsekuensinya kepada orang beriman? Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri. Allah lah yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kita tidak sanggup mengeluarkan diri kita dari kegelapan menuju cahaya. Ingat jemaah sekalian. Wa wajadaka dhallan fahada. Wajadaka ilan fa'agna. Seperti itu. Kita ini tidak punya kuasa. Ketika Allah menemukan kita dalam keadaan kegelapan, kita tidak bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kapan? Kecuali Allah yang melakukannya. Lalu bagaimana cara kita kepada Allah? Yaitu menerima Allah dengan aman di dalam jiwa kita. Kalau kita menerima Allah dengan aman dalam jiwa kita, seraya menolak ego kita tadi, yakfur bitagut wa yu'min billah. Nah, barulah Allah nantinya terkandanya sehingga kita keluar dari kegelapan. Seperti itu. Jadi Allah mencerahkan cahaya pada jiwa kita. Jadi bukan kita tidak mampu. Kita tidak mampu sebetulnya jemaah sekalian melepaskan diri kita dari kegelapan. Tidak bisa kecuali Allah. Tugas kita apa? Tugas kita yang pertama dan utama tadi adalah yakfur bitagut. Mencoba melawan ego kita. Dan ego yang paling berbahaya, yang paling menyenangkan adalah ego beragama. Merasa tenang, berpuasa, merasa tenang, salat dengan salat, sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Merasa tenang, beribadah, sementara saudara-saudaranya di Palestina terkapar, kelaparan, kehausan, rumah-rumahnya roboh. Dan kita menjadi penonton pasif saja. Padahal yang namanya umat itu
tidak terbatas pada Indonesia, tidak terbatas pada Malaysia, tidak terbatas pada Singapura, tidak terbatas pada Asia Tenggara, tidak terbatas pada Asia dan Eropa saja. Yang namanya umat itu adalah seluruh dunia. Jemaah sekalian berbahagia, maka Al-Quran menyebut Palestina ataukah kasus Israel di sana itu sebagai bagian daripada kejadian-kejadian akhir zaman. Cuma sekali nanti kapan-kapan waktu kita cukup, kita akan membahas bahwa seluruh ayat yang berbicara tentang akhir zaman dan termasuk sekarang terjadi di Palestina itu semuanya menggunakan dua taukid. Selalu taukid lam taukid di depannya dan nun tasydid di belakang. La tufsidunna fil ardi, itu dua, la tufsidunna lam taukid. Kata aslinya di situ tufsidu, Anda membuat kerusakan, itu tufsidu. Masa ada yufsidu dia membuat kerusakan, Anda buat kerusakan, tufsidu. Ya. Kalau dikatakan kamu benar-benar akan membuat kerusakan dengan sebenar-benarnya, itu dua taukidnya, la tufsiduna. Lamnya di situ adalah lam taukid. Nun tasydid, la tufsiduna. Ya. Wala ta'luna, seperti itu. Ya. Begitu juga kalau kemenangan akhir zaman, juga menggunakan taukid. La aglibanna, ya. La yastakhlifanna, itu semuanya seperti itu. Jadi jemaah sekalian, kalau berbicara tentang akhir zaman dalam Al-Quran, semuanya menggunakan lam taukid dan semua yang dibicarakan terjadi sekarang. Ya. Artinya apa? Sekaranglah diuji kita. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru, sebaliknya orang-orang kafaru tadi, yang kafarunya adalah kafarunya kepada Allah. Harusnya kan kita kafaru kepada tagut kita, ya kan? Harusnya kan kita kafir kepada apa? Kepada ego kita, baru beriman kepada Allah. Jadi tidak bisa kita beriman kepada Allah kalau kita tidak ingkar dulu kepada ego kita, melawan ego kita. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafaru menutup hatinya, maka auliya'uhum, wali mereka adalah tagut tadi ini. Perhatikan ini kata tagut. Jadi kita berjumpa lagi kata tagut di sini. Jadi sini adalah Allah, di sini adalah tagut. Ayat sebelumnya wa famay yakfur bit-tagut, ini famay yakfur bit-tagut wa yu'min billah. Kalau di sini adalah Allah lah walinya, tagut itu harus kafaru, harus harus kafir kepada tagut. Orang yang justru kafirnya kepada Allah, maka orang itu walinya adalah tagut. Walladzina kafaru auliya'uhumut tagut. Apa yang terjadi kalau tagut menjadi walinya? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Perhatikan ya Mas kalian, ini kalau di sini tadi yukhrijuhum itu tunggal ini. Kalau di sini yukhrijunahum ini. Di mana perbedaannya ini adalah waw dan nun. Yukhrijuna. Humnya ini adalah namanya domir, kata ganti mereka. Waw dan nun ini menunjukkan bentuk jamak. Ini wawnya menunjukkan bentuk jamak. Ya. Yukhrijuna, mereka. Kenapa? Karena tagut ini bukan cuma satu, banyak. Jadi tagut ini banyak. Diri kita sendiri dan diri orang-orang yang tagut yang kita ikuti juga. Itu tagut. Jadi walladzina kafaru auliya'uhumut tagut. Bisa juga bermakna tagut di sini adalah orang-orang yang kafir banyak. Setiap orang punya tagutnya masing-masing kalau dia kafaru. Sebaliknya Allah, setiap orang punya hanya satu Allah. Allah cuma tunggal. Maka di sini yukhrijuhum, dia satu orang, satu Allah, bukan satu orang yang dua, satu pelaku. Ya, mengeluarkan mereka. Kalau ini adalah yukhrijunahum, mengeluarkan mereka. Mereka mengeluarkan mereka di sini. Dari mana? Minan nuri ila zulumat, dari cahaya menuju kepada kegelapan ini. Dari cahaya menuju kepada kegelapan, menuju kepada zulumat. Kalau di atas tadi adalah terbalik, minaz zulumati ilan nur. Balik kan Bapak sekalian. Ulaika ashabun nar, siapa yang seperti ini, yaitu yang walinya adalah tagut, sehingga kemudian mereka keluar dari cahaya menuju kepada kegelapan, mereka itulah ashabun nar, mereka itulah penghuni api neraka. Sebaliknya di atas ini terbalik,
yaitu justru keluar dari kegelapan menuju cahaya. Kan inilah yang benar. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kalau yang dibawa adalah yukhrijunahum minan nur ila zulumati. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita tidak bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya, tapi kita bisa keluar dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ego kita. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka di dalam neraka itu khalidun, kekal. Mereka kekal di dalamnya. Coba kita lihat di sini ayat berikutnya. Al-Maidah. Ayatnya 15, surat Al-Maidah itu surat 5. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian rasul kami, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, menjelaskan kepada kalian bagian-bagian ayat kitab suci yang kalian selama ini sembunyikan dari kitab suci, wa yafu an katsirin, dan menjelaskan, menerima sebagian besarnya lagi. Qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, minallah, dari Allah, nurun wa kitabin munir. Jadi apa itu nur? Yaitu rasul, manusia suci itulah. Kenapa? Karena setiap manusia suci tidak ada tabut pada dirinya, maka dia adalah nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabim munir. Datanglah cahaya dan kitab yang menerangi kepada kalian. Ya. Apa tugasnya? Yahdi bihillah. Yahdi bila Allah dengan kitab suci itu. Jadi kalau kita ingin keluar daripada kegelapan, pakai kitab suci. Dan pasangannya nur wa kitabin. Nur ini adalah pasangannya kitab suci yang kita baca sekarang. Ya. Yahdi bihillah. Allah menggait, membimbing manusia dengan cahaya itu. Siapa? Manittaba'a ridwanahu, yang mengikuti ridhonya. Jadi ridho dulu. Ridho itu artinya apa? Tidak ada apapun yang kita inginkan selain daripada Allah. Subulas salam. Jadi manittaba'a ridwanahu, subulas salam, mengikuti jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum, lalu kemudian Allah mengeluarkan mereka minaz zulumati, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, biizni, atas izin Allah. Jadi ingat, atas izin Allah. Wa yahdihim, barulah menggait mereka, ila siratin mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Jadi kita tidak bisa mencapai jalan yang lurus kalau kita tidak meninggalkan kegelapan menuju kepada cahaya. Ini syaratnya. Bagaimana kita bisa menemukan jalan lurus kalau kita masih berada dalam kegelapan? Kita bisa menemukan jalan lurus kalau kita sudah punya cahaya. Ya. Dan siapa yang bisa memberikan cahaya ini? Hanya Dia saja, Allah saja nih, Allah. Ya. Caranya bagaimana? Kita mencari ridhonya. Jangan pernah ada harapan apapun selain daripada Allah. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Seperti itu.